Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Gimana lebaran kalian tahun ini? Pasti sangat mengesankan kan buat kalian semuanya. Apalagi ditambah kita merayakan lebaran di negara perantauan yang notabene-nya bukan negara kita sendiri. Kita jauh dari anak, jauh dari orang tua, jauh dari keluarga. Dan sekarang kita semangat lagi cari uang dan kita kembali ke pengaturan pabrik, yaitu bekerja lagi ke majikan dan mencari uang yang banyak supaya kita bisa bertemu dengan lebaran tahun berikutnya dalam keadaan sehat dan banyak uang, amin. Kali ini aku mau menceritakan kasus yang mana ya guys. Sebelum aku meriset kasusnya Mbak Erwi, ternyata tahun 2010 silam pernah ada kasus yang mirip kayak Mbak Erwi, penyiksaan terhadap buruh migran, tapi ini lebih sangat memprihatinkan guys. Yang mana Mbak Eri itu masih beruntung, maksudnya beruntung itu dalam tanda kutip ya guys, mendapatkan hak-hak, mendapatkan keadilan yang Mbak Erwi dapatkan seperti kompensasi uang. Tapi yang ini enggak guys, ini tuh penyiksaan terjadi di Madinah, Timur Tengah ya, yang mana Mbak TKW yang berasal dari NTB ini justru digantung guys. Aku nggak tahu ya kasusnya ini sampai mana, saya sudah meriset nggak nemu beritanya hukuman berapa tahun yang diterima mantan majikannya si Mbak yang menerima penyiksaan ini. Sudah nggak usah berlama-lama, kita langsung ke kasusnya. Sebelumnya bantu aku guys, bantu channel aku menuju on the way 500 subscriber dengan cara klik tombol subscribe. Kalau sudah, yuk kita bahas bareng-bareng kisahnya. Check it out. Bekerja di luar negeri sebagai buruh migran tidaklah semenyenangkan yang ditampilkan di banyak akun sosial media seperti Instagram, Facebook, dan khususnya TikTok, di mana mereka terlihat menikmati keindahan luar negeri yang membuat tidak sedikit orang iri dan ingin mengikuti jejaknya. Kerja di luar negeri sebagai TKW justru terpaksa dilakukan karena ingin merubah nasib dengan cara menerima gaji besar. Karena dengan gaji yang semakin besar, semakin menggiurkan untuk mereka yang sudah biasa digaji kecil di negaranya sendiri. Tapi perlu diperhatikan ya guys, kerja di luar negeri tanpa motivasi dan semangat tidak akan ada gunanya. Karena bukan hanya tenaga kita yang dibutuhkan, tapi mental kita juga diperlukan. Karena tidak semua buruh migran, khususnya di bidang domestic worker atau kita biasa menyebutnya asisten rumah tangga, mendapatkan majikan bagus. Beberapa ada yang nasibnya kurang beruntung dengan mendapatkan majikan yang enggak bagus seperti cerewet, super bersihan, majikan gampang marah, atau yang lebih parahnya majikan suka main tangan. Salah satunya pernah dialami buruh migran di Arab yang mendapat siksaan yang bertubi-tubi dari sang majikan. Sumiati binti Mustafa Salan, gadis yang berusia 23 tahun berasal dari Dumpo, Nusa Tenggara Barat. Sumiati merupakan sosok yang ceria, rajin, dan bersemangat. Apapun yang Sumiati kerjakan selalu dihadapi dengan positif. Menyadari jika dirinya merupakan lahir dari keluarga yang kurang mampu, tercetuslah ide untuk menjadi seorang buruh migran yang membuat dirinya berpikir akan hidup terjamin jika bekerja di luar negeri. Lalu Sumiati melanjutkan perjuangannya untuk pergi ke luar negeri dengan mendatangi lembaga pelatihan kerja. Di sini, entah Sumiati yang pilih sendiri atau pihak PT yang memilihkan untuk menjadi buruh migran di Saudi Arabia dengan kesepakatan gaji sebesar 800 real tiap bulannya. Perlu diingat ya guys, ini terjadi di tahun 2010. Dan gak butuh waktu yang lama bagi Sumiati berada di LPK. Sumiati dengan secara instan langsung mendapatkan majikan, padahal di saat itu skill bahasa Arab Sumi belum lancar sama sekali. Ditambah Sumi juga tidak ada basic bahasa Inggris sama sekali. Dan pada tanggal 18 Juli 2010 terbanglah Sumi ke Saudi Arabia, lebih tepatnya di Madinah.
setelah berpamitan kepada kedua orang tua dan keempat saudara kandungnya. Sekilas tentang Madinah. Madinah adalah sebuah kota di Hejaz sekaligus ibu kota dari Provinsi Madinah di Arab Saudi. Dalam kota Madinah terdapat masjid yang sangat indah, yaitu Masjid Nabawi, dan juga merupakan kota yang paling suci peringkat kedua di dalam agama Islam setelah kota Mekah. Di kota Madinah sendiri tercatat penduduk Madinah sekitar 1,412 juta jiwa. Lumayan ramai ya guys. Madinah mempunyai nama julukan yang langsung dari Nabi Muhammad, yaitu Madinatul Munawwaroh, yang berarti kota yang bercahaya. Tapi siapa sangka di tengah keindahan kota Madinah, di salah satu rumah sakitnya yaitu King Fahd Hospital pada tanggal 6 November 2010, rumah sakit tersebut menerima pasien dengan kondisi keadaan yang penuh dengan luka di sekujur tubuh, mulai dari kepala hingga kaki, dan bahkan ada anggota tubuh yang sudah termutilasi dengan secara sengaja dan kejam. Dan pasien tersebut ternyata Sumiati binti Mustafa Salam, yang ditemukan dalam keadaan tidak sadar dan memprihatinkan. Kabarnya ditemukan kondisi Sumi dalam keadaan yang sangat mengerikan tersebut sontak membuat gempar negara Indonesia dan Madinah. Terus, emangnya apa yang telah Sumi alami setelah terbang dan berada di rumah majikan? Yuk kita sama-sama masuk ke kronologinya. Begini ceritanya. Sumi yang diketahui tidak fasih berbahasa Inggris ataupun berbahasa Arab, setelah terbang dan ditempatkan di sebuah keluarga kaya raya, yaitu di keluarga Khalid Salem M. Al-Kamimi Sering. Di keluarga inilah Sumi mencari rezeki dengan gaji 800 real tiap bulan. Tapi Sumi yang masih non atau tidak ada pengalaman sama sekali bekerja di luar negeri, ditambah kurangnya skill berbahasa, membuat Sumi kesulitan untuk mengawali pekerjaannya. Akibat miskomunikasi, Sumi di tengah kebingungannya dalam menjalankan pekerjaan. Menurut surat kabar atau artikel yang sudah banyak beredar, Sumi mendapatkan banyak penyiksaan. Entah ya guys, bagaimana perasaan Sumi saat itu, dan entah juga udah berapa sakit luka yang ia dapatkan selama 4 bulan berada di rumah majikan. Hingga akhirnya Sumi ditemukan dalam keadaan tidak sadar dan dilarikan ke King Fahd Hospital. Setelah ditindaklanjuti dan diberi pertolongan oleh para tim dokter beberapa hari di rumah sakit, Sumi menunjukkan kemajuan, tubuhnya mulai stabil dan dapat diinterogasi terkait kejadian yang menimpa dirinya. Sumiati menuturkan jika dirinya sudah mendapatkan penyiksaan saat hari pertama bekerja. Pernyataan Sumiati ini divalidasi oleh dokter yang menanganinya pada saat merawat Sumiati, yang mana terdapat banyak luka lama yang tertutupi dengan luka baru meliputi alis mata yang rusak, kulit kepala terkelupas, seluruh wajah lebam, sekujur kulit tubuh mengelupas, jari tengah tangan bagian kanan retak. Dan yang paling mengerikan dan tidak manusiawi adalah bagian atas bibir dimutilasi dan putus dan hilang akibat dihilangkan menggunakan senjata tajam, yaitu gunting. Berkat informasi inilah keluarga majikan Sumi ditahan oleh kepolisian Arab Saudi. Tanggal 8 November 2010, pihak KJRI menerima laporan terkait kejadian yang Sumi alami, dan langsung hari itu juga mengunjungi Sumiati yang tengah dirawat di King Fahd Hospital. Dan segera informasi terkait Sumi diteruskan ke presidenan dan mendapat atensi langsung dari Presiden Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu sedang menjabat. Yang sangat mengejutkan yang menimpa warga negara Indonesia di Saudi Arabia. Saya sudah menerima laporan tadi malam dari Menlu. Mana Menlu? Baik, sudah saya baca, dan tadi dalam pembicaraan lisan saya instruksikan kepada Menlu agar ditangani secara sangat serius. Itu luar biasa penyiksaan yang dilakukan terhadap saudara kita, saudari Sumiati.
Saya ingin hukum ditegakkan. Saya ingin diplomasi all out. Saya ingin ada misi bikin tim untuk berangkat ke Saudi Arabia. Bapak SBY sangat mengutuk aksi potong bibir majikannya ke Sumiati, dan Pak SBY mengutus langsung tim gabungan yang akan memberikan pendampingan kepada Sumi selama proses hukum berlangsung. Tim yang langsung ditunjuk oleh Presiden meliputi tim gabungan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu Ibu Linda Amelia Sari Agung Gumelar, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Internasional, yaitu Bapak Tatang B. Razak, Deputi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu Bapak Syafruddin, dan Direktur Perlindungan dan Advokasi untuk Kawasan Timur Tengah, Afrika, dan Eropa BNP 2 TKI, yaitu Bapak Syaiful Idham, beserta salah satu keluarga Sumiati, yaitu pamannya sendiri yang bernama Zulkarnain, juga turut diterbangkan ke Madinah setelah pengurusan dokumen visa dan paspor terpenuhi untuk memberikan dukungan moral kepada sang ponakan, yaitu Sumiati. Ternyata pelaku dalam kasus penyiksaan Sumiati adalah nyonya majikan, yaitu Nyonya Khaled. Putra Nyonya Khaled melaporkan kepada polisi Arab bahwa ibunya bersalah dan ibunya berupaya untuk membohongi polisi dengan mengatakan bahwa Sumiati mencoba mengeksekusi dirinya sendiri. Setelah penyelidikan yang sangat panjang, akhirnya persidangan tingkat pertama di Pengadilan Madinah di bulan Januari untuk pelaku penyiksaan terhadap Sumiati, yaitu Nyonya Khaled, telah dijatuhi hukuman 3 tahun. Namun Mahkamah Banding di Mekah pada tanggal 15 Maret hari Selasa mengeluarkan keputusan untuk persidangan tingkat pertama diulang. Lalu pada persidangan ulang pada Sabtu tanggal 2 bulan 4 justru membebaskan Nyonya Khaled karena tidak ada bukti bahwa dialah yang menyiksanya, dengan bantahan bahwa Sumiati menyiksa diri sendiri. Dan menurut pengacara Nyonya Khaled, seperti dikutip situs arabnews.com, Sumiati pada saat persidangan juga menolak untuk diambil sumpahnya, sehingga membuat hakim curiga akan kebenaran tuduhan itu. Bagaimana guys pendapat kalian tentang kasus Mbak Sumiati yang barusan kita bahas bareng-bareng ini? Pada saat itu pengacara atau kuasa hukumnya Mbak Sumiati dan pemerintah Indonesia itu sudah berusaha mengajukan banding untuk Mbak Sumiati agar majikannya itu menerima hukuman yang setimpal. Tapi setelah aku mencari dan meriset berjam-jam artikel atau video terkait Mbak Sumiati, aku tidak menemukan ya guys hukuman final apa yang diterima mantan majikannya Mbak Sumiati. Dari kasusnya Mbak Sumiati, mereminder kita, khususnya mbak-mbak non ya yang mau bekerja di luar negeri, itu dipikir matang-matang sebelum mengambil keputusan untuk bekerja di luar, khususnya di Arab ya guys. Dan juga mbak-mbak yang melihat video ini yang berniat untuk bekerja di luar negeri, yang non khususnya ya, stop melihat TikTok yang memperlihatkan mbak-mbak TKW itu joget-joget, mbak-mbak TKW itu senang-senang belanja hari, karena mereka itu menyembunyikan kesengsaraan mereka di saat mereka bekerja. Sudah ya guys, di sosial media itu tidak seluruhnya itu menggambarkan bagaimana keadaan mbak TKW sesungguhnya di belakang layar. Banyak sekali korban dari sosial medianya mbak-mbak TKW yang memperlihatkan, terutama di TikTok itu. So, jika kalian suka dengan videoku ini, jangan lupa ya guys, support channel aku dengan cara klik tombol like-nya dan share ke teman-teman yang lainnya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Karena apa? Karena kalau aku sudah up video aku yang terbaru, kamu adalah orang yang pertama yang dapat notifikasi dari aku. Terima kasih buat kalian-kalian semua yang telah menonton videoku dari awal sampai akhir. Kiranya aku ada kesalahan dalam pengucapan nama, pengucapan alamat atau dan lain sebagainya ya guys, ralat saja informasiku, koreksi saja di dalam kolom komentar ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di my next video. Bye bye. Aduh belepotan.